Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru fisika dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi tentang cahaya, yaitu tentang pembiasan cahaya pada lensa. Dengan kompetensi capaian adalah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Pada video kali ini kita akan membahas secara khusus yaitu tentang pembiasan cahaya pada lensa cembung. Apa sih yang dimaksud dengan lensa? Pernahkah kalian menggunakan kacamata, kaca pembesar, kamera, teropong atau mikroskop? Jika pernah, berarti kalian pernah menggunakan lensa untuk membentuk bayangan dari sebuah benda. Lensa adalah benda bening yang membiaskan cahaya. Kebanyakan lensa terbuat dari kaca atau plastik dengan dua permukaan. Ada lensa yang mempunyai dua permukaan lengkung atau lensa yang mempunyai satu permukaan lengkung dan satu permukaan datar. Lensa dapat dikelompokkan menjadi lensa cembung dan lensa cekung. Untuk membedakan lensa cekung dan cembung, perhatikan gambar di samping. Gambar di sebelah kiri adalah lensa cekung dan gambar di sebelah kanan adalah lensa cembung. Kita bahas lensa cembung. Lensa cembung atau nama lainnya adalah lensa konveks adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Cahaya yang datang pada permukaan lensa akan mengalami pembiasan dan sinar-sinar bias ini akan berkumpul atau berpotongan di satu titik fokus yang berada di belakang lensa. Titik fokus ini disebut sebagai fokus sejati yang tugasnya adalah mengumpulkan sinar-sinar bias yang melewati lensa cembung tersebut. Titik fokus ini bernilai positif, maka bisa dikatakan juga lensa cembung sebagai lensa positif. Bagian lensa yang tebal akan menghambat cahaya lebih banyak daripada bagian lensa yang tipis. Oleh karena cepat rambat cahaya di dalam lensa lebih kecil daripada di udara, maka berkas-berkas sinar bias akan mengumpul. Itulah sebabnya lensa cembung juga dikatakan sebagai konvergen atau bersifat konvergen, yang nama lainnya adalah bersifat mengumpulkan sinar-sinar bias tersebut. Macam-macam lensa cembung. Lensa cembung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu lensa cembung-cembung atau biconvex, lensa cembung datar atau plane convex, dan lensa cembung cekung atau konveks konkav. Untuk memahami ketiga jenis lensa tersebut, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di sebelah kiri adalah lensa biconvex, yang mana cirinya adalah dua permukaannya berbentuk cembung. Sementara yang bagian tengah disebut dengan lensa plane convex, yang mana lensa tersebut dibatasi oleh satu permukaan datar dan satu permukaan cembung. Dan yang sebelah kiri adalah lensa cembung cekung, yaitu lensa yang satu permukaannya berbentuk cembung dan satu permukaan yang lain berbentuk cekung. Bagian-bagian lensa cembung. Lensa cembung memiliki bagian seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini kalian lihat titik fokusnya ada dua, yaitu fokus yang berada di belakang lensa atau kita sebut dengan f1 dan fokus yang ada di depan lensa kita sebut dengan fokus f2. Lalu ada titik pusat bidang lengkung P1 dan titik pusat bidang lengkung P2. Nah, di mana jarak dari pusat optik lensa ke titik pusat bidang lengkung itu adalah jari-jari. Namun, baik R1 maupun R2 itu nilainya adalah sama. Begitu juga dengan F1 dan F2. Yang membedakan adalah fokus F1 ini disebut dengan fokus aktif atau seperti penjelasan sebelumnya tadi disebut dengan fokus sejati, yang tugasnya adalah
mengumpulkan sinar-sinar bias yang melewati lensa cembung. Sementara yang di depan disebut dengan fokus pasif ya. Nah, fokus aktif dan fokus pasif ini simetris terhadap lensa, artinya jarak f1 maupun f2 itu nilainya sama ya. Nah, ketika kalian punya lensa, lalu kalian jemur lensa itu di bawah terik sinar matahari, kalian akan mendapati satu titik ya, satu titik yang terang sekali di bawah lensa itu. Nah, jika titik itu dikenakan terhadap kertas atau kapas ya, dan dibiarkan lama, maka itu mampu membakar kertas atau kapas tersebut. Titik tersebut itulah yang disebut dengan titik fokus lensa, di mana tugasnya adalah mengumpulkan sinar matahari yang terkena lensa di satu titik tersebut, begitu. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Ada sinar istimewa 1, sinar istimewa 2, dan sinar istimewa 3. Perhatikan gambar. Untuk gambar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Dalam hal ini fokus f1 yang berada di belakang lensa. Sinar kedua, sinar yang datang melalui fokus f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Nah, untuk melukiskan pembentukan bayangan pada lensa cembung, minimal kalian harus menggunakan 2 sinar dari 3 sinar istimewa ini. Penomoran ruang pada lensa cembung. Nah, sama halnya seperti cermin cekung dan cermin cembung, pada lensa pun ada yang namanya nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan. Untuk di bagian depan ya, dari O sampai F sampai R begitu. Nah, di sini O sampai F adalah ruang benda 1 dan F sampai R adalah ruang benda 2. R lebih besar itu ruang benda 3. Lalu ruang benda 4 di mana? Di belakang lensa. Kemudian di belakang lensa itu kalau dipecah ya, jadi dari O sampai F1, kemudian sampai R1. Nah, di sini ada ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3, dan ruang bayangan 4 ada di depan lensa. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sama seperti pada cermin, di mana nomor ruang benda ditambah dengan nomor ruang bayangan, hasilnya adalah 5. Kalau saya letakkan benda di ruang 2, otomatis bayangannya pasti di ruang 3 ya. Saya letakkan benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Saya letakkan benda di ruang 1, maka bayangannya ada di depan lensa di ruang 4. Begitu seterusnya. Aturannya sama seperti pada cermin. Nah, untuk menentukan sifat-sifat bayangannya pun sama. Kalau nanti ruang bendanya lebih kecil dibandingkan ruang bayangan, maka bayangannya diperbesar. Kalau misalnya ruang benda yang lebih besar, ruang bayangan lebih kecil, maka bayangannya diperkecil. Nah, jika bayangan itu letaknya di belakang lensa, maka bayangannya sudah pasti bersifat nyata dan terbalik. Tetapi kalau bayangannya di depan lensa, maka bayangannya bersifat maya dan tegak. Nah, itu perlu kalian ingat. Melukiskan bayangan pada lensa cembung. Nah, di sini saya misalkan saya menggunakan 2 lukisan ya. Melukiskan yang pertama yaitu benda saya letakkan di ruang 2, kemudian yang gambar kedua benda diletakkan di ruang 1. Kita lihat gambar sebelah kiri dulu. Ketika benda diletakkan di ruang 2, maka bayangannya akan terjadi di ruang 3. Nah, dalam hal ini bayangan berada di belakang lensa. Maka sifat bayangannya sudah pasti nyata dan terbalik. Lalu untuk gambar yang kedua, saya meletakkan benda di ruang 1. Nah, maka bayangannya akan terbentuk di ruang 4. Ruang 4 bayangan di mana? Yaitu di depan lensa. Di depan lensa ini seluruhnya adalah ruang 4 miliknya
bayangan. Nah, bayangan terletak di depan, maka sifatnya adalah tegak dan maya. Begitu seterusnya. Sementara untuk persamaan umum pada lensa cembung ya maupun lensa cekung nanti yang akan kita bahas, itu rumusnya sama seperti pada cermin cekung dan cembung, yaitu menggunakan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, di mana f adalah titik fokus dan s adalah jarak benda dari lensa, s aksen adalah jarak bayangan dari lensa. Lalu kalau kita mau menghitung berapa besar perbesaran bayangan, maka kita menggunakan M sama dengan mutlak S aksen per S ya, atau H aksen per H, di mana H aksen tinggi bayangan dan H adalah tinggi benda. Aturannya sama ya. Jika lensanya lensa cembung, maka lensa positif, artinya fokusnya positif. Kalau lensanya lensa cekung, maka F-nya bernilai negatif ya, fokusnya negatif. Dan S aksen itu bisa bernilai plus jika bayangannya nyata, dan S aksen bisa bernilai min jika bayangannya maya. Nah, ingat dua rumus ini. Kita coba ke contoh soal. Soal pertama, sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung dengan jarak titik fokus sebesar 5 cm. Jika jarak benda dari lensa sejauh 6 cm, tentukan A. Jarak bayangan benda dari lensa, B. Perbesaran bayangan benda. Untuk mengerjakan soal ini konsepnya sama seperti kamu mengerjakan soal pada cermin cekung dan cermin cembung. Karena di sini lensa cembung atau lensa positif, maka nilai F-nya bernilai positif. Di sini F-nya sama dengan 5 cm dan S-nya sejauh 6 cm. Pertanyaannya adalah S aksen dan M. Kita langsung menggunakan rumus umum lensa, 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Lalu 1/s-nya kita pindah karena pertanyaannya adalah S aksen. Maka 1/s aksen sama dengan 1/f min 1/s. Kita masukkan nilai F-nya 5 dan nilai S-nya 6. 5 dan 6 penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya dulu. 6 dan 5 itu penyebutnya adalah 30. 30 dibagi 5 itu 6, 30 dibagi 6 itu 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Maka 1/s aksen sama dengan 1/30. Lalu kita balik, S aksen sama dengan 30 bagi 1, hasilnya adalah 30 cm. Kemudian untuk menghitung perbesaran, kita langsung gunakan rumus M sama dengan S aksen dibagi S. S aksennya 30 dan S-nya adalah 6, 30 dibagi 6, maka perbesaran bayangan pada lensa cembung tersebut sebesar 5 kali. Kalau M-nya di atas 1 berarti bayangannya diperbesar. Contoh kedua, sebuah benda berada di depan lensa cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan sejauh 80 cm. Tentukan letak benda tersebut agar lensa cembung menghasilkan perbesaran bayangan 4 kali. Di sini diketahui jari-jarinya 80 cm. Maka nilai fokus adalah setengahnya dari jari-jari, maka berarti nilainya adalah 40 cm. Lalu perbesaran bayangan M-nya adalah 4 kali. Pertanyaannya adalah S ya. Maka kita jawab menggunakan rumus perbesaran bayangan dulu. M sama dengan S aksen dibagi S. Ya, karena yang ditanya adalah S, maka kita cari S aksen. Di sini M-nya adalah 4, maka 4 sama dengan S aksen dibagi S kali silang. S aksen sama dengan 4S. Lalu kita masukkan persamaan ini ke dalam rumus umum lensa. 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. S aksennya kita ganti dengan 4S. 4S dengan S ini kan penyebutnya tidak sama. Maka kita samakan dulu dengan mengambil 4S. Ya, 4S dibagi S adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan saja 4 tambah 1, 5, penyebut tulis sekali saja. Maka 1/f sama dengan 5/4s. Kita kali silang. 4s sama dengan 5f. Kita masukkan nilai f-nya adalah 40. Maka 40 kali 5 adalah 200. 4s sama dengan 200. S adalah 200 dibagi 4. Hasilnya adalah 50 cm. Artinya benda tersebut harus diletakkan 50 cm di depan lensa cembung tersebut.
Kita next ke contoh berikutnya. Benda setinggi 6 cm berada di depan lensa cembung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke lensa sebesar 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan tersebut. Baik, di sini diketahui tingginya 6 cm itu H ya. Lalu jari-jarinya 30, kalau jari-jarinya 30 berarti fokusnya setengahnya, otomatis 15 cm. Lalu jaraknya adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah S-aksen, M, H, dan sifat bayangan. Oke, kita langsung masuk rumus pertama menggunakan rumus umum lensa untuk menghitung S-aksen. Maka 1 per S-aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Kita masukkan nilai F-nya 15, nilai S-nya adalah 20. Kita samakan penyebutnya 15 dan 20 itu adalah 60. 60 dibagi 15 itu 4, 60 dibagi 20 itu 3. Maka 4 dikurang 3, 1 per 60 kita balik 60 per 1, maka S-aksen dapatnya 60 cm. Lihat di situ nilainya adalah positif. Kalau positif artinya bayangannya adalah nyata. Kalau bayangan itu nyata, maka posisinya pasti terbalik dan berada di belakang lensa. Lalu bagaimana dengan perbesaran bayangan? Kita gunakan rumus M sama dengan S-aksen dibagi H. S-aksennya 60, S-nya adalah 20. 60 bagi 20, 3. Nah, di sini 3 kali lebih besar daripada 1, artinya bayangannya diperbesar. Lalu untuk menghitung H-aksen kita gunakan rumus perbesaran yang kedua. M sama dengan H-aksen dibagi H. Maka H-aksen sama dengan M dikali H. M-nya nilainya 3, H-nya nilainya 6. 3 dikali 6, 18 cm. Maka ketemulah nilai tinggi bayangan sebesar 18 cm. Dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk pengayaan silahkan kalian mengerjakan 2 soal ini. Sekian untuk pembelajaran kita pada materi pembiasan cahaya pada lensa cembung. Kita akan bertemu pada materi pembiasan cahaya pada lensa cekung. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.